Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TM-TM dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat untuk menyaksikan sinetron TM-TM-nya. Jumpa kembali bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan serta prediksi sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 11 Februari 2022. Yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan ya sahabat. Dan pastinya kali ini para kaum emak-emak akan semakin dibuat gemes melihat reaksi Abimana yang membantu Kinanti untuk menjaga Nayaka. Baik, sebelum lanjut ke alur pembahasannya, bagi kalian semua yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share kalian, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Dimana diceritakan di episode selanjutnya, yang mana Abimana merasa kelelahan karena semalaman dirinya mengasuh dan menjaga Nayaka. Karena pada malam itu, Nayaka sangat rewel dan selalu menangis. Abimana pun berusaha menenangkan Nayaka. Dan terlebih lagi kala itu Eyang Marta menyarankan kepada Abimana jika ingin Nayaka kembali tidur pulas, maka Abimana harus menggendong Nayaka sambil berkeliling membawa Nayaka jalan-jalan. Akhirnya Abimana pun mengikuti trik dari Eyang ini supaya Nayaka tidak menangis lagi. Dan di pagi harinya Abimana pun merasa sangat ngantuk ketika dirinya tengah bekerja di kantornya ini. Sampai-sampai Abimana tidak fokus dengan pekerjaannya. David yang melihat keanehan pada Abimana karena Abimana tidak seperti biasanya tidur di kursi di dalam ruangan kantornya ini. Abimana kala itu terkejut ketika David mengunjunginya di ruangannya ini. Karena David ingin membahas tentang tender Abimana yang mengalami kekalahan. Namun sebelumnya Abimana berkata kepada David jika dirinya sangat merasa ngantuk dan kelelahan karena semalaman dirinya menjaga Nayaka. Tiba-tiba David pun menjawab jika David tidak bertanya tentang masalah Nayaka kepada dirinya ini. Tutur David menggoda Abimana. Tentunya di sini kita yang menyaksikan adegan ini akan semakin dibuat senyum-senyum sendiri ya sahabat, melihat tingkah konyol mereka berdua ini. Kemudian di adegan selanjutnya, Abimana mulai marah-marah dan emosi terhadap beberapa pegawai kantornya ini karena Abimana mengalami kekalahan dalam proyek tendernya kali ini. Dan bahkan Abimana mengatakan jika ini semua disebabkan oleh beberapa dari pegawai kantornya. Karena Abimana kala itu telah menyerahkan sepenuhnya pekerjaan itu kepada Reno dan juga staf kantornya. Namun tidak diduga dan tidak disangka-sangka, Abimana kala ini mengalami kekalahan. Dan sepertinya tender kerjanya ini mengalami kekalahan disebabkan oleh Natasha ya sahabat. Namun belum dapat diketahui pasti apakah itu memang disebabkan oleh Natasha ataukah disebabkan oleh yang lain. Kita doakan saja ya sahabat, semoga kedepannya Abimana akan meraih kemenangan di tender proyek yang berikutnya. Kemudian di adegan selanjutnya terlihat di sini Radit akhirnya dikepung oleh warga setempat di sekitaran rumahnya ini karena semua warga dan tetangga Radit telah mengetahui jika Radit itu adalah seorang penjahat dan buronan polisi. Ketika Radit hendak pulang ke rumahnya ini, para warga pun langsung menyerbu kedatangan Radit dan mereka ingin menangkap Radit dan akan membawa Radit ke kantor polisi. Dan ketika semua warga mendekati Radit, Radit pun berusaha untuk melarikan diri dan tidak menutup kemungkinan jika para warga akan dapat membekuk Radit. Dan sepertinya para warga pun akan membawa Radit ke kantor polisi ya sahabat. Semoga saja ini segera terjadi agar Radit segera mendapatkan hukuman dari semua kejahatannya ini. Karena kini kejahatan Radit semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai Dinda pun menjadi korban ulah dari rasa dendam Radit terhadap Abimana. Dinda yang sebelumnya sangat mencintai Radit dan menganggap Radit sebagai orang yang sangat baik. Akhirnya di sini Dinda pun mengetahui yang sebenarnya
bahwasannya Radit adalah laki-laki yang kejam. Sampai-sampai perlakuan Radit ini membuat Dinda menjadi trauma dan sangat shock berat. Terutama ketika Dinda mendapatkan perlakuan buruk dari Radit atau Dharma ini ya sahabat. Beruntung di sini Dinda dapat melarikan diri dari kekejaman Radit. Meskipun Dinda harus masuk ke jurang demi untuk menyelamatkan nyawanya dari sekapan Radit. Dinda pun merasa sedikit lega karena kini dirinya sudah terlepas dari genggaman Radit. Dinda pun berharap dirinya akan dapat segera selamat dari cengkeraman keganasan Radit ini. Kita doakan saja ya sahabat, semoga Dinda dapat pulang ke rumahnya kembali dengan selamat dan baik-baik saja. Kemudian di episode yang akan datang, sepertinya David akan segera mengetahui siapa sebenarnya dalang dibalik penculikan Nayaka. Setelah penculikan Kinanti telah terungkap, kini giliran Amanda yang akan segera terbongkar. Karena kecerdasan dan kecerdikan David, akhirnya kebusukan Amanda pun akan segera terbongkar. Karena barang bukti dan petunjuk di dalam handphone Amanda yang sudah dibuang oleh Amanda ini akan menjadi saksi kebenaran tentang siapa dalang dibalik penculikan Nayaka. Dan kini selangkah lagi, kebusukan Amanda pun akan segera diketahui oleh David dan juga Abimana. Nah sahabat, tentunya di episode yang akan datang pastinya akan semakin seru dan semakin menegangkan. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.